Berarti related semua ke PP. Hmm. Ya tapi tadi sempat koreksi loh Ci yang cuan sama Brian. Balik lagi kan. Ya balik lagi sih. Gue pikir dia mau switching ke Petro. Petro udah arah weh. Udah arah dia. Orang mengharapkan dia beggar nggak sih sama kayak cuan gitu? Menurut lu Sebenarnya potensinya? Petro actually hati-hati ya, Petro tuh different loh. Cuman ya udahlah. Nah, Enggak differentnya, kayak gitu loh. wah, lu ngomong gitu makin penasaran nih. Ini netizen makin penasaran. Bedanya apa sih? Kan dia enggak, ya dia sekarang girut aja kan tadi kan. Maksudku Semua. enggak ada reason kenapa dia harus goreng itu, maksud gua, ngerti nggak? Apakah dia butuh, misalnya kan dia akan handle tambang-tambang barunya si Cuan. Ya dia butuh capex dong, Ci. Dia mungkin akan butuh duit lebih banyak. Nah, Gua cuman lihat nih ya, semua mining company pada beli mining contractor, nggak cuman Cuan doang kan. Semua orang pada beli. Kayak si itu Mioh beli TRCA. Itu kan gue nggak tahu ada regulasi apa, makanya gue lagi mau cari orang mining nih. Kok semua orang pada akuisisi mining contractor? tanya Willy Noy dong. Iya nih, makanya ini mana sih Willy? Karena Tapi aneh kan, everybody is buying mining contractor gitu. Everybody have their own jagoan. Kayak sekarang si Cuan beli Petrosi, terus Meyoh beli si TCA gitu kan. Jadi kayak semua orang tuh pada beliin dia punya mining contractor gitu. Kalau Adaro kan udah punya their own kan. Terus si apa? Doit itu Bumi, kan ya type image kebanyakan kerja di Brow kan. Jadi Doit banyak kerja buat Sinar Mas. ya. Ya kan. Jadi kayak semua orang pada ngecupin mining contractor nggak tahu. Hmm, which is jadi mining kontraktor yang diuntungkan atau lebih efisien di si perusahaan batubaranya atau yang mana efeknya Ci? Biasanya di akuisisi yang lebih cuan duluan lah. Gitu ya. Karena dia proyek dapat secure project gitu ya. Jadi revenue dia. Terus Oke. Dewa juga si Salim masuk gitu kan. Hmm. Nah, itu Cinovi Itu tuh juga kayak. mining contractor kan. Ini kayaknya mendekati area sell nih 85 sampai 90 nih. Siapa bilang? Oh, oke. M, Wah, ini M high kalau dong, jangan M short dong. kalau Hans kalau lu take profit Dewa marahin lo nanti. Nggak profit mah terserah lah. Take profit nggak pernah salah. Hmm. It's okay tuh. It's okay to take profit. Nggak mungkin salah lah take profit itu. Jadi inget sih, lu bilang kontraktor gitu mahal gimana tuh? Termasuk Nah itu dia yang gue tunggu-tunggu. Gue mau tanya lu. Weh yang Atio tempat lu weh. kan spillnya katanya kontrak baru dia dapat tuh lumayan banyak, cuman belum di announce. Sebenarnya quite good gitu dari fundanya ya. Ya tinggal ya seharusnya 200-200an tuh deket Terus 200. itu situ ya. Timingnya tepat. Biasa kalau COVID kan orang langsung parno. Langsung lu ingat situ waktu penjualan all time high itu waktu yang ya orang batuk pilek lah pokoknya kayak COVID. Terus ini kan nggak tahu belum COVID apa udah dihitung COVID, pokoknya ada jenis varian baru masuk, orang pasti udah parno. Jadi biasa Ya. situ punya demand naik pas lagi harga di bawah. Iya, jadi orang nggak mikir ya, beli aja downside risk. Mm-mm. Betul banget kan. Terus kan maksudnya company itu nggak ada segala gitu kan. Kemarin kan growth-nya nggak gitu bagus karena dari high base waktu COVID kan tinggi banget. Terus kan nggak COVID kan dia turun gitu kan. Ya sekarang kalau balik COVID lagi kan tinggi lagi. Iya. Wah kalau kalau gitu, tapi berarti ini belum masuk kan ya ke Indonesia ya penyakit ini. Katanya udah ada 3 tuh. Udah ada 3. Oh, Makanya hari ini semua pharmaceutical healthcare naik. Gue tuh baru ngeliatin kemarin, ya ampun belum hari ini tahu-tahu udah naik semua. iya, udah KF 25%, Inaf Ya 10%. pokok kan lu orang-orang kayak mau dejavu COVID dulu kan. Iya. Singapura kan sudah lama, China udah lama, udah a few week behind. Tapi Indonesia hari ini kayak baru aku baca kayak ada berita gitu, udah masuk ke Indonesia makanya semua orang FOMO. Nah, Ci, ini yang netizen semua mau tahu sektor healthcare saham yang paling lo favoritin apa berarti? Sektor healthcare have to, kalau aku sih Prodia. rumah sakit ya. Dulu bukannya lo suka Prodia? Prodia aku suka, tapi kan udah waktu itu kan sebenarnya dia very profitable.
Tapi sejak COVID berhenti, itu yang bekas-bekas kayak Bu Mami gitu-gitu, semua bersaing provide yang kayak tes kesehatan juga gitu loh. Jadi banyak Oh, yang kecil-kecil yang kasih lu kayak healthcare health test gitu. Dulu kan mereka sibuk yang COVID terus nganggur, mereka expand ke yang cek darah, cek kayak yang Prodia gitu ya. Walaupun Prodia masih market leader, tapi dia ada competition aja sekarang. Ya kalau ada COVID lagi ya naik lagi jadi yang itu sibuk lagi colok hidung. termasuk ini Ci, tadi yang agak bergerak juga diagnos. Kan dulu kan sebenarnya kan lebih ke digital gitu ya, ada Hmm. something DNA-nya outstanding lah gitu. Lu kalau harga segini lu berani beli? Sempet turun Ya drop itu banyak nggak sih. bisa, industrinya sekarang crowded, nggak kayak dulu. Hmm, Karena gitu ya. banyak yang dulu-dulu cuma ngerjain PCR itu sekarang kan banting setir, masa mereka tutup, odol sebagian ada yang tutup, kan sepi banget kan, lu lihat aja yang di bengkel, udah Hmm. kayak sepi gitu kan. Oh ya, gue pikir udah tutup. Masih ada. Tuh kan, jahat kan lu. Yang di parkiran depan lobi kan. Iya, mungkin udah tutup kali, gue udah nggak lihat, pokoknya gue lihat sepi. Oke. Nah, ini juga yang orang mau tahu nih, Ci. Arto misalnya kan. Apakah ini pullback doang atau sebenarnya mau udah Ini, balik arah? oke, Selesai. kita assume Goto sama Arto, let's assume Goto sama TikTok beneran join ya, let's assume. Hmm. Kan Ya. Bloomberg udah keluar tapi belum ada official statement dari both party. Jadi kita nggak bisa ya walaupun dalam hati PD tapi kan belum ada official statement, jangan ini kan jangan apa 100% lah. Just let's assume itu udah Pak. Jadi kalau itu jadi ya itu Arto tuh jadi kayak long term play gini. Gue agak cerita dikit. Problemnya Tokopedia dulu itu, TikTok itu profit, kalau lu Google, satu quarternya TikTok tuh operating profitnya tuh about 6 billion US dollar. 6 billion US dollar. 70 triliun satu quarter. Ya. Setahun tuh 24 billion. Jadi setahun tuh 300 triliun lebih. Ya nggak? Ya. Ya Garena, apa si Shopee and the Gang itu juga lumayan profitnya. Yang bakar kan di Indonesia. Lah, nek mereka terus Lazada lu tahu bapaknya Alibaba, kaya gitu kan. Nek diajar banting-bantingan harga kayak TikTok kemarin yang burn gitu, paling miskin ya toko, ya kan. Oke. Nah, itu namanya mati. Tapi kalau beneran gabung, sekarang lu gabung sama orang paling kaya. Dari 4 itu paling kaya tuh udah by hands down itu si TikTok, even sama Alibaba. Paling kaya tuh TikTok. Ya lu Hmm. sekarang udah juara 1 lah, lu diajak bakar-bakaran ya ayo gitu kan. Yang lain Hmm. gemeter, paling nah kalau itu gabung paling miskin Shopee. Oke. Yang keringat Wah, dingin sekarang Shopee, mungkin yang mau sabotat Shopee ini untuk gabung. Ci, pertanyaan. Kalau Shopee aja keringat dingin, Bukalapak gimana nih? Udah terkapar kemana-mana. Bukalapak itu bisnisnya kan yang penting tidak ngerugiin, ada 20 triliun nanti jadi investor gitu kan. Oke, gitu ya. Nah, kalau memang nih ya, kita assume dulu nih, Topet sama si TikTok itu gabung. Arto kan sekarang udah terima segala jenis payroll-nya Goto and Family itu sekarang gaji-gaji udah lewat Arto. As of December katanya 100%. Dulu tuh problemnya kenapa Arto tuh ngelempar loan-nya tuh telat, itu karena integrasi data Arto sama Topet tuh lama. Kan gimana Oh, pun mereka tuh different company. Kalau si Bank sama Shopee itu cepet, karena ownernya satu. Gak pakai drama. And lu lihat financial statementnya si Bank. They make so good money gitu loh. Dari bank digital, si Bank tuh monthly financial kan ada, buka aja. Itu they make good money. Awal-awal emang rugi, tapi sekarang tuh every month they make good money. Sementara si Arto kan masih kadang make money, kadang enggak, kadang make money, kadang enggak. Nah, kalau mereka memang data bisa integrasi, ditambah data dari si TikTok, berarti lu bisa ngelonnya lebih, lempar loannya lebih kenceng kan? ya. Dan lu Oh, ya. punya data. Yang paling penting dari bank itu adalah kontrol lu punya non-performing loan. Soalnya lu ngutangin terus dikemplang, prinsipal nggak balik, lu rugi. Bunga lu Hilang. piro sih? Ya kan? Nah, kan kita juga nggak tahu sendiri lah, banyak pengusaha di Indonesia itu, terutama pengusaha yang kecil-kecil, buku bank sama buku internal tuh beda angkanya. Biasa buku Hmm, bank lebih cantik daripada buku internal gitu kan. ya dong. Makanya Iya banyak dong. Hmm. makanya banyak bank tuh ya kebablasan ngasih kreditnya gitu kan. Nah, tapi kalau lu Hmm. bisa lihat omset company itu di platform kayak di Tokopedia maupun di TikTok, lu tahu nih company ini atau perorangan ini setiap hari jualannya berapa.
Lu kan bisa Hmm. kira-kira tuh margin berapa, kan barang kan lu Google aja tahu gitu loh, cost of-nya berapa gitu kan. Ya jadi lu Hmm. tahu limit kredit yang lu bisa kasih ke merchant berapa. Atau yang Ya. suka pakai pay apa? Pay Buy letter now. itu. Nah, kalau ini pakai pay letter kan pasti ada yang ngemplang-ngemplang, ya kan? Tapi kan ada yang baik. Nah, yang baik kan lu bisa naikin limit, yang ngemplang lu delete gitu kan. Waktu awal-awal Hmm. juga Shopee kan banyak yang kena di credit cost karena dia nggak bisa bedain mana yang ngemplang, mana yang enggak. Sekarang si apa si bank udah every month cuan gitu kan. Karena mereka udah tahu mana yang harus dikasih loan, mana yang enggak. Nah, kalau Arto bisa kayak gitu, itu kenceng gitu loh, bakal kenceng. Dan kalau TikTok gabung, ini kita semua assumption TikTok gabung Topet ya. TikTok gabung sama Topet, kan GoPay-nya juga pasti pakai GoPay-nya si Arto lah. Iya. Jadi more reason for us to put more money in GoPay kan. Kalau sekarang aja gue bayar Topet pakai GoPay gitu, nggak pakai kredit card. Kredit card step-nya banyak. Kalau GoPay kan tinggal jeglek bayar gitu kan, atau pakai Bank Jago. Tapi kalau GoPay nge-link gitu bisa ke TikTok Shop gitu, pakai GoPay, kan cepet juga check out-nya gitu. Oh, GoPay lu isinya banyak sih, bejibun kali. Enggak lah, GoPay gue cuman paling 3 juta. Oh gitu. Oke, jadi dia Ya kan source pesen of makanan growth. gitu-gitu. Jadi bisa sort of growth. Kalau tapi ini semua assumption TikTok, karena lu tahu sendiri TikTok tuh GMV-nya gede banget, GMV-nya kan. Terus mereka berani bakar gitu loh. Gitu. Jadi maksud gua itu kayak Topet dikali berapa gitu kan omsetnya. Ya bottom line-nya sebenarnya jadi cepet positif kalau Bener. misalnya. Dan lagi gosipnya kan kalau shopping di TikTok Shop, settlement-nya di Topet, si Topet dikasih fee kan, fee settlement fee. Itu kan lu namanya kerja gratis kan. Maksudnya infrastruktur lu sudah ada. Kayak jalan tol, the more car yang lewat, the more money you make with the same infrastructure, ya nggak? Iya benar. Balik modalnya kan lebih cepat. Cuman hitungannya lo udah kalkulasi belum sih, maksudnya Hitungannya belum ada, tapi itu menurutku nih turn around story in a way that company tadinya kalah dengan uang paling dikit, sekarang jadi paling kaya. Itu udah beda level. udah ini ya udah satu step di depan teman-teman Udah yang kayak lain. turn around gitu kan. Ya asal beneran ya, maksudnya smooth gitu loh. Oke. Cuman memang gerakannya volatile karena banyak big player juga yang main. Bukan gerakan volatile karena kemarin tuh ada gosip kan harusnya announcement Senin, terus kena delay. Biasa ada yang keringat dingin bilang, waduh Oh, jangan off. Kan lu tau lah, deal kan suka in and on off gitu kan. Jadi orang udah, aduh jangan off. Terus begitu dibanting, beneran nih kayak off. Gubrak, Bloomberg-nya keluar, oke bye back. udah panik ya, biasa lah ya. Trading. Biasa lah, panik FOMO itu di market itu udah common banget. Oke, berarti kan Goto masih related ke Arto. Nah, Ci, kalau misalnya ngomong bank digital ya, gue jadi keinget kan ada bank Saku ya, yang Bank Jasa Jakarta Astra itu. Oh, Menurut gue lo itu nggak tahu. belum Nggak berdampak tahu ya? gue itu masih kecil kan, tuh kayak baru establish ntar lah. Oke. Kalau diterapin di karyawan juga masih kecil banget lah ya, masih paling ratusan ribu orang doang ya. Masih kecil lah, maksudnya kalau mau ngomong payroll ya, pegawainya gue tuh ridernya berarti 4 juta, 5 juta. Lebih banyak lah. Mhm. Oke. Oh iya. Oke, nah kalau BBYB nih Ci, ada yang nanya right issue. Kayak memang rencananya mau right issue ya, tapi when ya? Nggak tahu ya, belum ada kabar. Nggak ada yang tahu sih. Right issue, iya. Oke, nah Ci, sektor lain lagi yang lu lagi perhatiin apa? Call-callan di akhir tahun gitu lu masih... Aduh, kemarin liatin healthcare, hari ini semua naik. Ya. Kenapa? Kemarin gue baru ngomong di Discord lagi ngeliatin healthcare. Ya, hari ini berita COVID-nya keluar. Langsung semuanya naik. Belum sempat ngapa-ngapain. Yang belum naik Mika, Ci. Ya sih. Oke. Kalau bank-bankan lu masih hold nggak, Ci? Big Bang sampai window dressing ada? BCA. BCA dong. Menurut gue gini, lu lihat monthly-nya BCA. Ini ya, orang-orang asing ya, rada ngeselin sih. Mereka buat rumusnya satu, kalau bunga turun yang naik BRI. Terserah BRI mau angkanya gimana di otak mereka, kalau bunga turun BRI. Dan waktu kelas gue kan gue udah dijelasin, yang gerakin 4 Big Bang itu kan tinggal asing punya flow.
Jadi makanya BRI kemarin naik. Padahal angka bulanan kalau lu buka itu BCA angkanya gila banget, bagus banget. Dan itu belum di-appreciate. Jadi menurut lu gini, BCA kan selalu trading di atas nih. 4 times something book value. Bank-bank lain selalu di bawah BCA. Diskonnya tuh mengecil. Karena bank lain tuh kan kayak jadi naik semua kan. Sementara BCA stuck kan BCA angkanya bagus. Berarti price to book-nya kan lebih turun kan. Karena book value-nya naik terus. Nah, itu tuh belum di-appreciate gitu loh. Karena orang luar tuh beneran lihat Indonesia cuma dari atas tok, nggak lihat detail.